Pernah nggak sih kita semua merasa terjebak sama satu kebohongan besar? Yaitu, kalau mau sukses besar, ya harus ada tindakan yang besar juga. Tapi, gimana kalau perubahan terbesar dalam hidup kita itu justru datangnya dari langkah-langkah terkecil, yang bahkan hampir nggak kelihatan? Nah, di pembedahan kali ini, yuk kita bongkar bareng-bareng kekuatan luar biasa dari Atomic Habits-nya James Clear. Nah, ini dia nih, kepercayaan ini tuh kayaknya udah mendarah daging banget di pikiran kita ya kan? Kita selalu nungguin momen yang pas, nungguin ilham turun dari langit, atau semacam lompatan kuantum gitu buat ngubah hidup. Kita terus-terusan menekan diri sendiri buat bikin perubahan yang, wah, yang heboh sekali ya. Pertanyaan inilah yang jadi pusat dari semua pembahasan kita. Gimana kalau perubahan yang sesungguhnya itu bukan datang dari satu ledakan besar, tapi dari ratusan, bahkan ribuan, kemenangan-kemenangan kecil yang sering banget kita remehkan? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Oke, buat membuktikannya, kita nggak usah jauh-jauh ke teori dulu deh. Kita lihat aja langsung kisah nyata yang, wah, luar biasa banget. Ini cerita tentang tim balap sepeda Inggris Raya dan gimana mereka berubah total, sebuah transformasi yang nyaris mustahil di tangan pelatih Dave Brailsford. Coba deh perhatiin, hal-hal yang mereka ubah ini kan kelihatannya sepele banget ya. Mereka itu nggak nyari satu jurus sakti atau strategi ajaib, sama sekali nggak. Mereka cuma fokus memperbaiki setiap detail kecil, cuma 1%. Mulai dari hal sesimpel mendesain ulang jok sepeda biar lebih nyaman, sampai ngecat truk tim jadi putih, cuma biar debus kecil apapun bisa langsung kelihatan. Awalnya, ya mereka diejek, tapi hasilnya mereka mendominasi Olimpiade 2008 dan mecahin banyak rekor dunia di 2012. Ini bukti nyata banget kan soal kekuatan dari keuntungan-keuntungan kecil yang kalau dikumpulin jadi raksasa. Cerita tadi itu bukan sulap, bukan sihir. Ini murni matematika. Nah, sekarang kita bakal lihat gimana angka-angka di balik perbaikan 1% ini bisa jadi sesuatu yang benar-benar game-changing dalam hidup Anda. Angka ini gila banget sih. Coba pikirin, kalau Anda bisa jadi 1% lebih baik setiap hari dalam setahun, hasilnya tuh bukan 365% lebih baik, bukan. Gara-gara efek bola salju, Anda bakal jadi hampir 38 kali lipat lebih baik. Ini bukan cuma ditambah-tambahin, ini pelipat gandaan eksponensial, dahsyat. Nah, tapi ada juga sisi gelapnya. Sedikit aja males, sedikit nunda-nunda kerjaan, cuma 1% lebih buruk tiap hari, dan dalam setahun kemampuan Anda itu bisa merosot drastis sampai ya nyaris jadi nol. Benar-benar pedang bermata dua kan kebiasaan itu? Oke, terus kenapa dong kita sering banget nyerah di tengah jalan? Jawabannya ada di konsep yang namanya dataran tinggi potensi laten. Coba bayangin es batu ini deh. Anda udah kerja keras naikin suhunya dari -4 ke -1 derajat. Tapi apa yang kelihatan? Nggak ada, es batunya tetap beku. Nah, disinilah biasanya kita jadi frustrasi dan berhenti. Padahal, usaha kita itu nggak sia-sia loh. Energinya tuh kesimpen. Momen terobosannya pas es itu akhirnya mulai meleleh, itu adalah hasil dari semua kerja keras yang nggak kelihatan sebelumnya. Tapi, ternyata cuma tahu soal Plato ini aja tuh nggak cukup. Banyak dari kita yang sadar kok harus sabar. Tapi ujung-ujungnya gagal juga. Kenapa? Karena kita sering banget melewatkan satu lapisan yang paling dasar, paling dalam, yang nentulin perubahan itu bakal awet atau enggak. Lapisan ini adalah soal identitas, siapa diri kita menurut keyakinan kita sendiri. Coba bayangin perubahan perilaku itu kayak bawang, berlapis-lapis. Nah, kebanyakan dari kita itu mulainya dari kulit luar ke dalam. Kita fokusnya ke hasil, misalnya pengen turun berat badan. Terus mikirin prosesnya, oh berarti harus ke gym. Tapi kita lupa sama bagian paling tengah, intinya, yaitu identitas. Dan inilah resep pasti buat gagal. Kenapa? Karena perilaku yang nggak nyambung sama identitas kita nggak bakal pernah awet. Dan ini nih contoh yang paling jelek banget. Bayangin ada 2 orang mau berhenti merokok. Pas ditawarin rokok, orang pertama bilang, "Nggak makasih, saya lagi coba berhenti." Dia masih melihat dirinya sebagai perokok yang lagi berjuang. Masih ada perang batin. Tapi orang kedua bilang, "Nggak makasih, saya bukan perokok." Titik. Nggak ada debat, nggak ada negosiasi, tindakannya udah selaras sama identitas barunya. Beda banget kan? Oke, pertanyaannya sekarang, terus gimana cara kita mengubah identitas? Jawabannya simpel, kasih bukti. Setiap kali Anda ngelakuin satu kebiasaan kecil,
baca 1 halaman buku, lakuin 1 kali push up, atau nolak 1 gorengan, Anda itu lagi ngasih 1 suara buat tipe orang yang Anda mau. Lama-lama, suara-suara ini bakal numpuk dan akhirnya ngebentuk keyakinan baru tentang siapa diri Anda sebenarnya. Oke, kita udah tahu siapa diri kita yang baru. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana cara mencapainya? Nah, ada 4 hukum sederhana yang bisa kita pakai buat merekayasa kebiasaan kita, biar jadi otomatis. Yuk kita lihat satu persatu. Ini dia 4 hukumnya. Jadikan terlihat, jadikan menarik, jadikan mudah, dan jadikan memuaskan. Anggap aja ini kayak buku manual buat ngehack sistem operasi otak kita. Biar otak kita kerja buat kita, bukan malah ngelawan kita. Pertama, jadikan terlihat. Kenapa? Karena otak kita itu nggak suka hal yang abu-abu. Jadi jangan cuma bilang, aku mau hidup sehat. Itu terlalu umum. Coba ganti jadi, aku akan lari 20 menit jam 7 pagi di taman. Jelas kan? Atau tumpuk aja di atas kebiasaan lama. Setelah bikin kopi, aku akan meditasi 1 menit. Dan yang paling penting, desain lingkungan Anda. Taruh botol air di atas meja, bukan kaleng soda. Bikin pilihan yang baik jadi pilihan yang paling kelihatan. Yang kedua, jadikan menarik. Otak kita itu kan dikendalikan sama yang namanya dopamin. Dan yang seru, dopamin itu lonjakannya paling tinggi bukan pas kita dapat hadiahnya, tapi pas kita mengharapkannya. Nah, kita bisa manfaatin ini dengan paket godaan. Gampangnya, gabungin sesuatu yang harus Anda lakukan dengan sesuatu yang Anda suka lakukan. Contoh, Anda cuma boleh nonton serial Netflix favorit Anda pas lagi di atas sepeda statis. Dijamin otak Anda bakal mulai nunggu-nunggu waktu olahraga. Hukum ketiga, jadikan mudah. Ini logis banget karena otak kita itu dasarnya males. Selalu cari jalan pintas, jalan yang paling gampang. Jadi jangan dilawan, tapi dimanfaatin aja. Siapin baju olahraga dari malam sebelumnya, dan yang paling ampuh, pakai aturan 2 menit. Apapun kebiasaan barunya, bikin jadi versi yang bisa selesai dalam 2 menit. Mau baca buku? Cukup baca 1 halaman. Mau lari maraton? Mulai aja dengan pakai sepatu lari. Tujuannya bukan buat menyelesaikan, tapi cuma buat memulai. Kalau Anda udah jago memulai, momentumnya bakal datang sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, jadikan memuaskan. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena otak kita itu lebih suka imbalan yang instan. Masalahnya, hadiah dari kebiasaan baik, kayak jadi lebih sehat, itu kan datanya nanti. Jadi, kita harus ngakalin otak dengan menciptakan kepuasan langsung. Caranya, pakai pelacak kebiasaan. Setiap kali Anda selesai, kasih tanda centang atau silang di kalender. Ngelihat deretan centang itu, wah rasanya puas banget. Dan itu bikin kita pengen terus ngelanjutin. Mantranya simpel aja. Jangan sampai rantainya putus. Oke, sekarang kita udah punya sistemnya. Udah punya keempat hukumnya. Tapi, ada satu musuh terakhir yang sering muncul justru pas kita udah mulai jago. Dan musuh ini seringkali lebih bahaya dari kegagalan itu sendiri. Musuhnya adalah rasa bosan. Jadi gini, otak kita itu suka banget tantangan, tapi harus pas. Kalau terlalu gampang, kita jadi bosen. Kalau terlalu susah, kita frustrasi dan nyerah. Nah, inilah yang disebut aturan Goldilocks. Motivasi kita itu ada di puncaknya pas kita ngerjain sesuatu yang ada di ujung batas kemampuan kita. Jadi kuncinya, terus naikin level kesulitannya sedikit demi sedikit biar tetap menantang dan menarik. Ini mungkin kebenarannya agak pahit ya. Musuh terbesar dari kesuksesan itu ya kebosanan. Anda pikir para juara dunia nggak pernah bosen? Tentu pernah. Bedanya adalah mereka tetap muncul, mereka tetap latihan, mereka berhasil jatuh cinta sama proses pengulangan. Profesional itu berpegang sama jadwal, sementara amatir nungguin mood datang. Inilah yang benar-benar misahin mereka. Jadi pada akhirnya, ini semua bukan soal mencapai satu tujuan atau melewati garis finish. Ini tentang membangun sistem untuk terus jadi lebih baik. Sukses itu bukan sesuatu yang Anda miliki selamanya, tapi lebih kayak sesuatu yang Anda sewa. Dan uang sewanya harus dibayar tiap hari lewat usaha Anda. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Setelah kita bedah semua ini, apa satu perubahan kecil, cuma 1% aja, yang bisa Anda mulai hari ini juga? Tindakan apa yang bakal Anda ambil untuk ngasih suara pertama bagi identitas baru yang mau Anda bangun? Mulai dari situ, mulai dari yang kecil.